Talk Highlight. Pendengar, kiprah Kiai Haji Anas Fauzi, penghulu Kota Malang, Jawa Timur, menarik perhatian masyarakat luas, juga menarik perhatian netizen. Aksinya pun viral karena dalam memberikan nasihat kepada pasangan pengantin, tak jarang membuat banyak orang yang menyaksikan menitikan air mata, dan tak kerap membuat gelak tawa orang yang menyaksikan nasihat pengantin yang diberikannya. Lalu, seperti apa keseharian Kiai Haji Anas Fauzi, Kepala Kantor Urusan Agama Malang Kota? Saya langsung sapa beliau, sudah tersambung di ujung telepon dan sudah tersambung juga di Zoom. Assalamualaikum Pak Kiai. Halo Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampak terlihat segar, sehat selalu Pak Kiai ya. Barakallah. Ya. Ya, Pak Yai, mengawali pagi ini saya dengar baru saja selesai mengaji memberikan kajian kepada para santri, Pak Yai. Ya, sudah menjadi keseharian. Mudah-mudahan semuanya dalam ridha Allah. Amin. Dan untuk semua. Doa kita juga untuk ini. Amin. Itu setiap hari Pak Yai memberikan pengajian kepada para Tidak santri. punya jadwal yang tertata. Biasanya Senin atau Rabu gitu. Jumat, Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Suasananya sekarang agak berbeda atau sama saja Pak Kiai? Dalam memberikan pengajian mungkin antusiasme para santri. Karena sekarang kan Pak Kiai sangat viral ya. Nggak ada perbedaan, biasa saja. Viral itu kan bumbu. Yang pokok adalah tupoksinya. Kalau jadi guru mengajar, kalau jadi KUA ya mengantarkan pernikahan, ya berjalan-berjalan saja. Adapun viral itu bumbu. Ya. Ini untuk KUA Lokwaru Kota Malang, insya Allah tahun-tahun depan takdirnya untuk penghulu yang lain, insya Allah. Amin. Jadi ini menginspirasi banyak penghulu-penghulu yang lain ya Pak Kiai ya. Insya Allah, insya Allah. Iya. Pak Yai, saya akan putarkan ya yang viral di media sosial ya. Yang viral di media sosial dari sosok Kiai Haji Anas Fauzi. Oke. Nah, saya ingin putarkan juga untuk pendengar. Nah, inilah yang dilakukan Kiai Haji Anas Fauzi dalam memberikan nasihat pengantin, nasihat pernikahan kepada pengantin. Apa yang kau lakukan untuk nyenengno suamimu? Melayani. Melayani. Lapo, melayani opo? Melayani opo? Apa nduk? Semuanya, Pak. Sembarang kalir. Sembarang kalir. Iya. Neno genteng bocor barang. Nggak begitu anakku. Istri solihah jawabannya gak sembarang kalir. Situk tapi mantap. Taat, mentaati. Ya bos, sanggup Pak. Sanggup. Ngajeni. Kalau kemarin-kemarin makanlah nanti diganti. Monggo Mas dahar. Ngono. Sanggup. Coba sih, monggo Mas dahar. Nanti aja Pak di rumah. Loh, sekarang cobaan. Monggo Mas dahar. Cobaan sih. Monggo Mas dahar. Nah gitu. Jangan ganteng, pingin kaya. Ingin. Waftah yadaumak faina mina memba'ur rizik. Sukalah membuka tangan ibumu, karena di tangan ibumu ada sumber rezekimu. Semakin sering kau buka tangan ibumu, semakin terbuka pintu rezekimu. Semakin banyak dan sering kau beri ibumu, semakin banyak dan sering pula Allah berikan rezeki kepadamu. Kesimpulan, jangan bakhil kepada ibu bapakmu. Ibu kita sangat luar biasa dan tak akan pernah bisa digantikan dengan apapun. Ya Pak Kiai, saya mengambil audio ini dari yang viral di media sosial TikTok khususnya Pak Kiai ya. Saya terharu loh Pak Kiai. Iya. Ini sudah lama dilakukan cara-cara seperti ini Pak Kiai, memberikan nasihat pernikahan dengan banyak sentuhan-sentuhan kalbu, kemudian tak sedikit membuat gelak tawa para hadirin Pak Kiai. Ya sudah lama, hampir menjadi ciri khas saya. Tetapi saya harus pandai-pandai membaca situasi dan kondisi saat itu, saat di acara
majelis nikah. Kanan, kiri, depan, belakang harus saya pahami dulu. Perlu diberi nasihat apa tidak, perlu diberi masukan pengajian apa tidak. Sebab tidak semua majelis atau keadaan situasi saat itu memerlukan itu. Semuanya pandai-pandainya kita membaca situasi kondisi. Bila suasana nyaman, maka akan kita berikan. Walau 10 menit di depan atau di belakang pasca akad nikah. Jadi sebab para undangan itu tidak berniat datang di pengajian. Mereka datang kan untuk menyaksikan manten, akad nikah, dan lain-lain, tidak untuk pengajian. Saya khawatir sesuatu yang bagus, nasihat yang bagus tidak tersampaikan dengan nyaman akibat dari keadaan. Bisa karena terburu acara akad nikah akan begini, akan begini, akan begini. Berhadapan pula dengan bermacam keadaan, budaya, agama, maka itu tadi pandainya kita melihat situasi kondisi. Bila tepat, ya kita lakukan. Ya, saya memang tidak melihat secara langsung bagaimana Pak Kiai Anas Fauzi dalam memberikan nasihat pernikahan di momen-momen yang sangat sakral itu. Tetapi dari potongan-potongan video yang viral itu, saya melihat bahwa apa yang Pak Yai sampaikan kepada pengantin ini, ini bagian dari mewakili perasaan orang tua, mewakili orang tua kandung yang melepaskan anaknya, berharap agar anaknya mendapatkan bimbingan terbaik dari suaminya, diperlakukan baik dengan oleh suaminya. Dan mewakili juga perasaan orang tuanya bahwa dia akan kehilangan anaknya, lalu seperti apa yang harus dilakukan oleh menantunya. Kira-kira seperti itu Pak Yai? Ya seperti itu, pembinaan secara umum kepada suami, kepada istri, kepada para orang tua, bahkan kepada semua pendengar yang ada. Saya ingin menyampaikan ilmu tidak terpotong-potong di situ, tapi semua memaklumi dan memahami. Bahkan lebih jauh lagi, berkenaan dengan calon anak pun, bagaimana seorang sikap orang tua terhadap calon-calon putra-putrinya. Saya sampaikan pelan, saya sampaikan sedikit, cuman mudah-mudahan harapan saya manfaat. Oke, baik Pak Kiai, saya akan sapa pendengar dulu Pak Kiai. Sudah menunggu ada Pak David di Pak David Pasaribu di Bintaro. Ya, di Bintaro. Pak David, halo Pak David. Oh, di Bintaro, iya. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Yai. Aduh, Pak Yai pertama ya, selamat ya. Ternyata ulama itu bisa juga kok ngikutin zaman ya. Yang kedua, saya itu orang yang paling jarang dan paling jarang sekali atau paling nggak pernah malah itu mengakses TikTok ya, salah satu medsos itu. Tapi gara-gara saya dikirimin videonya Pak Kiai, itu kok saya jadi gandrung loh. Karena apa? Saya pikir begini ya, seperti yang Pak Wiryo tadi ya. Maaf. Nah, Pak Wiryo sampaikan terharu. Memang benar. Saya tuh setiap nonton itu saya selalu menitikkan air mata kalau saat yang syahdu-syahdu itu ya. Tapi di sisi lain, pada saat Pak Kiai itu menyampaikan guyonan, tapi substansinya itu agama, itu saya ngakaknya sampai ke ketulungan. Jadi memang Pak Kiai, saya bukan siapa-siapa yang bisa menasihati Pak Kiai, tapi saya hanya berpikir mudah-mudahan Pak Kiai sehat terus dan tetap pertahankan Pak gaya seperti ini. Karena memang ternyata jadi ulama itu untuk bermanfaat itu dengan berbagai cara ya. Ternyata bisa dengan berbagai cara. Dan ini saya kirimkan kepada teman-teman saya, mohon izin, yang belum mendapatkan hidayah. Amin. Jadi saya kirimkan kepada teman-teman saya yang belum mendapatkan hidayah, sampai mereka kagum dan mudah-mudahan juga insya Allah mendapatkan hidayah. Amin. Gitu. Baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak David Pasaribu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal guyonnya itu khas Jawa Timuran ya, Pak Yai. Tapi Pak David Pasaribu paham. Oke. Ada Pak Iwan di Jakarta. Pak Iwan, halo Pak Iwan. Ya, assalamualaikum Pak Wiryo. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Iwan. Assalamualaikum Ustaz Anas. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya domisili di Jakarta dari tahun 95. Ya. Saya asli Dampit Pak Ustadz Malang. Ya. Iya. Saya bangga juga ini baru saya tahu ternyata Pak Kiai ini orang Malang ini. Jadi benar-benar kelihatan khas Malangnya ini gaya-gaya Pak Kiai ya.
Jadi gini, Pak Wiryo. Jadi yang menarik dari Pak Kiai Anas ini adalah bahwa pertama nasihat-nasihat pernikahan yang disampaikan oleh beliau ini bagi saya sih tidak hanya berlaku untuk ini ya, untuk yang katakanlah orang yang baru nikah. Padahal kalau kita simak gitu ya pada titik-titik yang sangat kusuk gitu ya, itu juga menjadi nasihat perkawinan buat kita-kita yang sudah menikah lama, Pak Wiryo. Ya, ya. Itu sangat-sangat penting bagi kita pada titik tertentu gitu ya. Ya. Ada yang sangat kusuk itu membuat kita sangat terharu, hanyut gitu Pak Kiai. Terima kasih banyak. Baik. Tapi di satu sisi gitu dengan gaya khas Malangnya beliau ini ada titik-titik tertentu yang dibuat suasananya tertawa, bahagia gitu kan ya. Artinya bahwa memang betul bahwa dalam pernikahan itu di samping ada nilai kekusukan itu juga ada nilai bahagianya, dan itu masuk ke dalam sisipan-sisipan yang disampaikan oleh Pak Kiai gitu loh. Ya. Jadi itu saja. Ya, Pak Iwan. Pak Iwan. Selalu Pak Kiai, sehat selalu dan tetap jaga gaya khas Malangnya ya. Ya, Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadinya mau menawarkan Pak Iwan. Pak Iwan mau nggak kalau di akhir nanti kita minta Pak Iwan memberikan nasihat perkawinan bagi kita nih orang yang sudah lama menikah. Kira-kira begitu ya. Oke, Pak Yai bisa ditanggapi Pak Yai. Tadi ada dua pendengar ya, Pak David dan Pak Iwan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah mudah-mudahan mewakili semua yang belum terhubung dan tersambung. Pak David, Pak Iwan, terima kasih atensinya. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kebaikan kepada panjenengan bersama sekeluarga. Kepada saudara-saudara kita yang tadi disampaikan oleh Pak David, di-share ke sana kemari untuk belum istilah beliau belum mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan semua mendapatkan, termasuk kita dan keluarga kita. Semua bentuk kekurangan mudah-mudahan bisa saya benahi untuk ke depan menjadi lebih manfaat bagi umat senusantara, mudah-mudahan. Amin. Amin. Ya Pak Yai. Pak Yai, kapan merasa ada mulai viral ya? Kapan mulai ingat bahwa video itu mulai viral sejak kapan Pak Yai? Sehingga itu merubah cara pandang orang terhadap Pak Yai selama ini. Sebenarnya itu sudah lama saya lakukan, cuman barangkali pemerhati itu baru-baru saja. Dan saya membukanya insya Allah tanggal 25 Agustus tengah malam. Gimana itu ceritanya Pak Yai? Ya, tengah malam setelah sholat malam itu kita buka HP dan ada kiriman dari teman yang pas kita baca, kita lihat ya tentang ibu itu. Saya sendiri yang ada dalam TikTok itu menangis juga. Dalam pertanyaan pribadi saya kok sampai seperti ini. Terus akhirnya saya kembalikan kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kau titipkan untuk kami bisa manfaat untuk umat yang sedikit atau yang banyak. Pukul 7, pukul 8 kita buka lagi pemerhati, membuka TikTok semakin banyak, komentar, telepon, WA ke HP kami terasa tidak dapat dihitung. Semuanya menyampaikan atensi dan perhatian yang luar biasa. Sehingga dari sini ungkapan kami adalah terima kasih kepada Kepala Kementerian Agama Kota Malang, Kepala Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan ke Bapak Menteri Agama yang memberikan pembinaan kepada saya dan memberikan kepercayaan menjadi salah satu penghulu di Indonesia yang mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan bermanfaat. Iya, jadi bukan hanya masyarakat yang melihat video TikTok itu yang terharu ya, Pak Ye sendiri terharu dengan rekaman video itu. Iya, yang menjadikan kami terharu itu kami teringat tahun 90. Saat itu ibu saya, ketika saya lulus dari pesantren yang kedua, kami nyantrinya beberapa pesantren. Yang kedua itu ibu bilang begini tahun 90, Le, kalau dalam bahasa Indonesia anak lanang, saya pingin sampean sekolah penghulu, jadi penghulu. Kami terus berpikir di Malang saat itu belum ada perguruan tinggi jurusan syariah, penghuluan belum ada, yang ada di Surabaya. Sehingga saya jawab kepada ibu, adanya di Surabaya, Bu. Ibu pun membalas jawab,
Kalau begitu enggak usah sudah, meskipun ibu pingin sampai jadi penghulu, biarlah sekolah di IAIN jadi guru. Begitu saat itu. Nah, berjalan waktu, saya pun melamar menjadi PNS 96, belum diterima, 97 belum, 98 diterima. Toh menjadi guru sesuai dengan pendidikan saya, IAIN jurusan Bahasa Arab, IAIN Sunan Ampel, Malang. Kemudian saya mengajar di saat itu masih Departemen Agama Kabupaten Blitar. Mengajar Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah, bahkan berkembang ke Madrasah Aliyah. 10 tahun kemudian kami mutasi ke Kabupaten Malang, Kementerian Agama Kabupaten Malang. Saat itulah kami menjadi penghulu di tahun 2009. Berganti kecamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kecamatan hingga sampai hari ini saya di KUA Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Saya teringat betul berarti apa yang ada pada saya. Keinginan saya itu mengajar, senang saya itu mengajar. Namun karena doa dahsyatnya seorang ibu yang ahli sholat malam, ahli zikir, dan ahli Quran ini diijabahi Allah. Saya yang tidak sekolah penghulu menjadi penghulu, bahkan menjadi viral. Andai ibu masih ada, tentunya ini sebuah kebanggaan ibu. Dan tak akan mungkin kebanggaan itu lewat begitu saja. Beliau pasti bangga karena keinginan itu. Dan Allah mengijabahi doa beliau, saya bisa menjadi penghulu sejak tahun 2009 hingga sampai hari ini. Walau sekolah saya di pendidikan. Sekolah saya S1 pendidikan IAIN Sunan Ampel, S2 pendidikan ilmu sosial di Kanjuruhan, Universitas Kanjuruhan Malang, dan S3 saya penyelesaian disertasi dalam bulan ini mudah-mudahan selesai, dan ujian di Pendidikan Islam Multikultural Universitas Islam Malang. Mohon doa restu semoga semuanya berjalan baik dan bermanfaat. Amin. Jadi nasihat-nasihat itu bagian juga dari perjalanan spiritual Pak Yai ya sejak awal. Ya begitu. Bahkan sang ayah pun juga tampaknya memberikan dukungan. Bahkan pernah pula sang ayah, sang ibu duduk bersama berkata begini, nyambut gawimu atau kerjamu penghulu, terus ngedekno pondok, mendirikan pondok, mendirikan pesantren, semuanya terjadi. Dan saya pun juga mendirikan pesantren dari saya menabung dengan istri. Akhirnya setelah terkumpul itu cukup, saya dirikan pesantren betul. Di bulan 2 tanggal 9 2019 kami peletakan batu pertamanya. Saya yakin dan sangat yakin ini karena dukungan dan doa orang tua. Sholat malam tidak bisa ditawar tentang istimewaannya. Doa apapun diijabahi Allah. Kedua orang tua kita ahli begitu. Sehingga apa yang disampaikannya tampak terasa menjadi bukti di hari kemudian. Ya. Pak Yai, jika kedua orang tua Pak Yai ada sekarang, Ibu ada, apa yang ingin Pak Yai sampaikan setelah capaian yang selama ini sudah diraih Pak Yai? Apa yang ingin disampaikan kepada Ibu? Yang paling indah sekali adalah ya Rob, terima kasih saya dilahirkan dan dibesarkan oleh ibu dan ayah yang ahli sholat malam. Terima kasih pasti. Yang kedua adalah pasti doa-doa ibu dan ayah itu diijabahi Allah sehingga saya tidak mampu ini berkata-kata. Besarnya terima kasih kami kepada ibu dan ayah sehingga tidak mampu ini berkata. Semoga saja beliau berdua bahagia di alam barzah dan termasuk golongan minas solihin insyaallah. Amin. Baik. Pak Yai, kita sapa pendengar selanjutnya Pak Yai ya. Ada Pak Teguh di Jakarta dan Pak Parulian Silitonga di Sumatera Utara. Pak Teguh silakan Pak Teguh. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya silakan Pak Teguh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ini orang Palembang, tapi saya tinggal di Jakarta. Barisan saya nangis. Kenapa? Tadi Pak Kiai bilang kalau mau baca rezeki, dia bilang sering-sering buka tangan ibunya. Sedangkan saya bagaimana, saya jauh dari orang tua. Tapi saya jadi nangis Pak Kiai. Saya belum pernah mendengar ceramah seperti yang seperti Pak Kiai. Saya udah jauh naik gunung, turun gunung, naik bukit, masuk kampung. Baru kali ini saya dengarkan tadi di radio Pak Kiai bilang kalau banyak rezeki, sering-sering buka tangan ibunya, banyak lagi rezekinya kamu. Terima kasih Pak Kiai. Semoga Pak Kiai sehat dan alfiat, dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya ya Pak Kiai.
semoga sehat terus. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Parulan Silitonga di Sumatera Utara. Pak Parulan silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya sebagai memberi sentuhan kalbu untuk umat, ya itu tugas dari pemimpin ulama kita Pak Kiai ya, memberi tuntunan jalan yang lurus supaya umat dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dalam hal menghargai peran ibu misalnya, peranan wanita gitu ya, karena surga di telapak kaki ibu, kata pesan Nabi. Ini kita tadi saya dengar riwayat pendidikan Pak Kiai bagaimana mendapatkan pendidikan yang multikultural di kampus perjalanan organisasinya begitu ya, sampai kearifan lokal dimunculkan sehingga umat yang mendengar dari bahasa lokal atau apa bisa mengolahnya dengan sederhana mungkin. Yang ini jarang tertutupi dengan pimpinan ulama kita yang lain yang memang arogan begitu ya, yang melupakan filosofis nasihat untuk kehidupan begitu dari perempuan misalnya ya, seperti yang di Taliban yang sekarang ini kan ada seorang ibu kalau tidak dimulai dari seorang perempuan menghargainya. Kita punya saudara perempuan kan begitu. Tapi Pak Kiai munculkan pesan-pesan yang memang bagaimana kita juga seorang di balik kesuksesan seorang suami itu ada istri yang mendorong di belakangnya Pak Kiai. Pesan-pesan ini memang akhirnya sering kita lupakan dari pemimpin yang kita harapkan mengingat terus di jalan yang lurus. Baik, Pak Parulan. Jadi diharapkan ada Pak Kiai yang seperti ini melanjutkan viral di dunia yang seperti ini. Menginspirasi banyak ulama-ulama yang lain ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung tanggapan melalui WhatsApp diantaranya dari Pak Indra di Jakarta. Saya sangat terharu dan saya berharap ini bisa menginspirasi banyak ulama kita agar lebih dari hati ke hati, bahasa hati. Ya, istilahnya bahasa hati. Pak Yai, silakan ditanggapi Pak Yai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di samping kita punya seorang ibu, tidak kalah sebenarnya. Di potongan itu, sambungan itu masih ada. Cuma itu karena dipotong. Saya bicara tentang perhatiannya seorang ayah. Belum lagi seorang ayah, anakku, saya sampaikan kepada manten, mendengar tangisan pertama sang bayi, dalam pikiran ayah, bagaimana pendidikannya sang anak, bagaimana kesehatan sang anak, sandang, pangan, papan. Berapapun yang dibutuhkan anak, sang ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang dihabiskan anak, sang ayah tidak pernah menjumlah. Bahkan apapun yang setelah diberikan kepada sang anak, ketika anak sudah bekerja, sudah berumah tangga, sang ayah tidak pernah minta gantinya. Dari pengorbanan ibu dan ayah seperti inilah, terus kami singgung hati nurani para manten, para kita semua pendengar. Bahkan tangan kita yang kosong ini tak mampu untuk mengangkat tangan, padahal kosong. Apa artinya pembacaan doa untuk ibu dan ayah tidak bisa tersampaikan, padahal tangan kosong, terasa lebih berat dari mengangkat gunung seakan-akan. Apa artinya mengangkat sebuah gunung bila mengangkat tangan urusan dunia, urusan rezeki, urusan pangkat dan jabatan, dia terasa ringan untuk angkat. Ya Allah jabatan, ya Allah rezeki, ya Allah ini itu. Tapi untuk ya Allah ayah, ya Allah ibu terasa berat laksana mengangkat gunung. Itu yang kami ingatkan kepada para manten. Mudah-mudahan bahagianya keluarga, sakinah warahmah, tidak cukup dengan doa, tapi sikap kita terhadap ibu dan bapak kita yang melahirkan dan membesarkan kita hingga sampai seperti ini. Saya pun juga mengingatkan, kita lahir tidak langsung kaya, tidak langsung pandai, pintar, lahir tidak langsung cantik dan ganteng, tapi berproses dari sayangnya ibu yang bertahun-tahun hingga kemudian menjadi seperti sekarang. Sungguhlah keliru bila kita hanya meminta kepada Yang Maha Kuasa tentang duniawi, sementara yang membentuk kita mampu seperti ini ibu dan ayah terlupa dalam doa-doa kita. Iya Pak Yai, setelah viral nasihat pernikahan Pak Yai yang begitu sangat menyentuh, apakah ini juga berdampak pada jadwal Pak Yai kesehariannya, misalnya permintaan untuk menikahkan yang dimintakan secara langsung kepada Pak Yai begitu berdampak? Iya, sangat berdampak. Yang mereka
berencana menikah atau punya acara mantu di bulan Desember, bahkan lebih dari bulan itu sudah berburu untuk kepingin bertemu kita. Cuman saya sampaikan, penghulu mempunyai tupoksi di masing-masing kecamatan per kabupaten kota berdasar SK Kementerian Agama Provinsi. Sehingga tidak serta-merta lantas saya mengiyakan permintaan sebab ada yang luar kota bahkan luar pulau. Hingga kemarin sore itu masih ada telepon dari Semarang, yang paginya dari Ponorogo. Itu juga minta untuk kita hadiri. Kita sampaikan masing-masing kecamatan sudah ada penghulunya. Adapun terpaksa saya harus datang bukan atas nama penghulu, bukan atas nama petugas, tetapi penceramah atas nama pribadi, itu pun di luar jam dinas atau di hari-hari libur nasional, Ahad, Senin, atau tanggal-tanggal yang lain yang merupakan tanggal libur nasional. Iya. Mudah-mudahan akan muncul penghulu-penghulu sebagaimana yang saya rasakan sekarang menjadi viral, karena saya yakin dan percaya ilmu penghulu sama. Tidak ada beda, ilmu penghulu se-Indonesia sama. Cuman secara bergiliran saja. Yang viral sekarang ada di Kota Malang. Suatu waktu akan datang penghulu-penghulu lain yang lebih bagus dari bagian di Nusantara Indonesia, insya Allah. Iya. Pak Yai, kita jeda sejenak boleh ya Pak Yai ya? Nanti kita lanjut lagi Pak Yai setelah news update dari redaksi. Pendengar, setelah ini Anda bisa sampaikan pertanyaan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Talk Highlight. Elshinta Update. Badan Pemeriksa Keuangan mengidentifikasi sebanyak 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai 2,49 triliun rupiah terkait program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Agung Firman Sampurna, temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan terkait ekonomi keekonomian, efisiensi, dan efektivitas. Merespon peningkatan risiko tersebut, BPK memutuskan untuk melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko atau Risk-Based Comprehensive Audit atas 241 objek pemeriksaan dengan 111 hasil pemeriksaan kinerja dan 130 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 27 kementerian lembaga, 204 pemerintah daerah, dan 10 badan usaha milik negara dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan atas PCPN tersebut mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai 2,94 triliun rupiah yang meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan terkait ekonomi keekonomian, efisiensi, dan efektivitas. Agung menambahkan, pemerintah telah merespon penanganan COVID-19 dengan langkah luar biasa. Namun sejak awal temuan, BPK mengingatkan adanya resiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi agar langkah pemerintah menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif. Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. Talk Highlight. Pendengar, kami lanjutkan wawancara bersama Kiai Haji Anas Fauzi, Kepala KUA Malang Kota. Pak Kiai masih bersama kami Pak Kiai ya? Ya. Alhamdulillah, baik. Pak Kiai, ketika sekarang banyak orang yang melihat video viral Pak Yai di mana-mana, kemudian banyak orang yang meminta menjadwalkan, mengagendakan ya untuk menikahkan putrinya yang langsung dinikahkan oleh Pak Yai misalnya. Nah, ini kan juga semakin luas Pak Yai. Bahkan kalau saya lihat di postingan Instagram, Ibu Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah juga sempat memposting ya ketika Pak Yai memberikan tausiah kepada pengantin. Kemudian juga Gus Menteri juga sama memposting itu. Mereka sudah menelpon atau sudah menelpon langsung ke Pak Yai
Mungkin memberikan support, semangat atau apapun begitu? Dari Bapak Menteri maupun Ibu Gubernur sampai hari ini belum kami terima telepon, belum ada. Cuman saya tahu postingan-postingan beliau tentang apa yang saya lakukan. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Pak Menteri, sukses selalu untuk Gubernur. Demi untuk Indonesia, kami ikut memberikan dukungan bagian dari kami yang terkecil di KUA untuk kesuksesan, untuk keberhasilan dari yang dilakukan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur dan Bapak Menteri Agama. Iya, yang dilakukan Pak Yai ini kan luar biasa ya, menginspirasi banyak penghulu-penghulu lain untuk melakukan hal yang sama. Apakah itu juga ditularkan ke penghulu di kantor KUA yang Pak Yai pimpin? Kalau menularkan kami bingung caranya antar teman, bagaimana menularkan. Kalau meniru silahkan. Ya, kalau semacam andai, ini bicara andai. Andai yang menyampaikan itu adalah instruktur kepenguluhan, ya mafhum, itu sangat bisa dimaklumi. Tapi kalau saya yang menyampaikan kok tampaknya tidak ada jalan bagi saya untuk tiru saya atau ikuti saya, tidak ada jalan. Ya tapi kalau tiba-tiba ditiru atau diadopsi materinya dengan cara-cara bentuk penyampaian yang berbeda, silakan. Ilmu Allah luas dan saya bisa begini juga karena ridho Allah. Oke, baik. Pak Yai, kita sapa pendengar selanjutnya Pak Yai. Ada Pak Samsudin di Tangerang Selatan. Pak Samsudin, silakan Pak Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wiryo. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup menarik Bang Wiryo ya. Memang perkawinan ini kan menyatukan dua insan yang berbeda ya. Dari kultur, budaya, bahkan latar belakangnya gitu kan. Dijadikan satu gitu. Memang di sini harus ada yang namanya siraman rohani ya untuk hal-hal ini, karena untuk menyatukan itu. Masalah nasihat perkawinan memang setiap ini udah ada gitu. Cuman yang Pak Kiai lakukan agak berbeda gitu, agak mendalam gitu. Memang kan kita banyak Bung Wiro ya, banyak orang yang menikah kan istrinya yang tadinya taat sama orang tuanya, setelah menikah dia tidak taat, kurang taat gitu. Karena faktor ikut suami atau seperti apa gitu. Memang ini penting ini untuk diberikan nasihat gitu. Karena kan di keluarga sendiri pun ada yang orang tua lebih sayang dengan mantu yang satunya gitu, ketimbang yang mantunya aja jadi masalah. Nah ini memang perlu dinasihatin hal seperti ini. Jadi apa yang Pak Kiai rasakan, sampaikan, saya rasa cukup bagus. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Samsudin. Satu pendengar terakhir Pak Yai, ada Pak Suprianto di Bekasi. Pak Suprianto silakan Pak. Halo, Assalamualaikum Pak Wiryo, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya sambil nyetir seperti Pak Iwan mungkin tadi yang di Tangerang kalau salah, sambil nangis saya dengar Pak Yai. Kenapa Pak? Mungkin nomor satu pasti saya ingat ibu. Mungkin ini yang kedua, yang satu saya maaf ini terharu banget saya kalau udah dengar ibu itu pasti menangis gitu loh. Jangankan nasihat-nasihat dari Pak Kiai manapun gitu loh. Lagu aja saya kalau menyanyikan lagunya yang dari Iwan Fals saja saya pasti menangis yang ibu itu. Nah yang ingin saya tanyakan Pak Yai, saya kan sekarang ya alhamdulillah ada titipan rezeki dari Allah gitu, beberapa kali ya pokoknya adalah setiap ini udah agak meningkat itu. Jadi saya nggak sering ya pokoknya rutin untuk mengirimkan untuk ibu gitu di kampung gitu. Tapi ada sebagian yang tanpa sepengetahuan istri. Mohon ini jawaban Pak Yai, itu hukumnya seperti apa ya Pak Yai? Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan ya Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suprianto pendengar terakhir di Bekasi. Silakan ditanggapi Pak Yai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemberian kepada semua pihak seyogyanya sama-sama dimaklumi, sama-sama diketahui baik istri maupun suami. Ketika seorang suami berkata
di depan wali nikah atau penghulu atau siapapun, saya terima nikah seorang A binti B mas kawin C. Saat itu semua bentuk apapun yang ada adalah tanggung jawab atau milik suami. Sehingga dari sini bukan berarti kemudian semena-mena. Tetap istri melakukan sesuatu, suami juga memberikan izinnya, dan sebaliknya suami melakukan sesuatu, istri pun tahu dan memberikan izinnya. Yang tidak diperkenankan itu malah justru seorang istri merasa dia yang bekerja, merasa dia yang mampu dan lain-lain, sehingga mengkecilkan besarnya, mulianya sebutan seorang suami. Ini yang tidak bisa dibenarkan. Sehingga tidak boleh ketika tanggung jawab. Jangankan untuk urusan duniawi, urusan surga, urusan neraka, suami itu tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Maksiatnya istri, tidak mampunya agamanya istri, suami bertanggung jawab. Dosa-dosa dan kesalahan anak, bapak bertanggung jawab, ayah bertanggung jawab. Tetapi untuk seorang istri, salahnya suami, salahnya anak, istri tidak tanggung jawab. Ini yang disebut dengan saya terima nikah, terima tanggung jawab dunia dan akhirat. Sehingga ketika seorang istri mampu mendapatkan bagian dari harta benda duniawi, gajian dan seterusnya, jangan kemudian lantas urusan tanggung jawab diserahkan kepada suami, tetapi urusan senang-senang di PDW dalam bahasa Jawa itu untuk dirinya sendiri sebagai kata bonus katanya. Tidak bisa begitu, bersama. Sebab bagian dari bahagianya rumah tangga karena 3 hal. Yang pertama, saling menjaga kejujuran. Yang kedua, merasa senang beribadah bersama. Betapa indahnya seorang suami berdoa, istri amin amin. Seorang suami membaca lafaz waladhdallin, istri mengamini. Kemudian bersama-sama pula dermawan. Suami melakukan sesuatu pemberian, istri mengetahui. Seorang istri memberikan suatu pemberian, suami mengetahui. Saling jujur, saling beribadah, dan saling dermawan. Insya Allah terbentuk sehat dalam berumah tangga. Amin. Baik, Pak Yai, sebelum kita tutup Pak Yai, saya ingin Pak Yai juga bisa memberikan nasihat kepada kami dan para pendengar ya, utamanya yang sudah menikah lama Pak Yai. Karena sekarang kan angka perceraian kan juga cukup memprihatinkan Pak Yai ya, agar kita semua ini yang mendengarkan juga dalam menjalankan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah Pak Yai. Sebenarnya ini tadi merupakan nasihat penutup itu tadi, baik untuk yang baru saja kurang menikah puas, kurang panjang ataupun menikah. Ya, ini tadi saya sudah merasa ini jamnya jam penutupan, sehingga untuk menjawab pertanyaan tadi saya arahkan pada penutup. Cuman saya akan lakukan sesuatu sebagai penutup, seperti gaya saya menutup di acara akad nikah sajalah, biar untuk kenangan. Adalah yang pertama kepada anakku, selamat menempuh hidup baru, jaga diri, istri, anak-anak, dan yang paling penting jaga iman, Islam, tauhid, dan sholatnya. Mudah-mudahan setelah akad nikah ini selesai, acara keluarga berjalan lancar tanpa halangan dan kekurangan. Para tamu datang dengan sukacita dan tetap sehat walafiat. Saya dan teman-teman Kawal Waru, mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang tepat, dan setelah cukup acara saya undur diri. Terima kasih wali, terima kasih saksi, terima kasih kori, terima kasih MC, terima kasih WO ABCD, terima kasih semua. Indonesia tautan tremloh Cinawi Karatora Harjo, sejahtera tanpa bencana insyaallah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.